Baik, kita akan melakukan diskusi dulu di sesi 2A ini sebelum nanti kita masuk ke sesi 2B. Silakan Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan? Nah, sebelum ada pertanyaan, mungkin saya ingin bertanya dulu ke Pak Fauzi. Nah, kira-kira untuk mengisi gap pembiayaan tadi, apakah ada mekanisme khusus ya bagi para filantropis ini untuk masuk ke dalam sistem anggaran kita? Silakan Pak Fauzi. Ya, terima kasih Pak Andri. Jadi saya kira memang filantropi ini kan memang lembaga yang memenuhi gap tadi Pak Andri. Jadi kalau sudah dibuat satu, saya kira sudah bagus. Cuman memang perlu ada roadmap ya di pemerintah. Jadi kemampuan pemerintah itu seberapa, itu jelas dipetakan. Jadi kalau selama ini kan pemetaannya hanya di APBN ya. Jadi dan itu pun tidak, maksudnya tidak diisi di APBN-nya itu untuk dana-dana di luar pemerintah. Mestinya ada pajak, non pajak, tapi untuk yang filantropi itu tidak. Jadi rencana aksi pembiayaan ini memang perlu dibuat, karena selama ini kan hanya rencana aksi APBN ya, APBN yang dalam kerangka dana-dana pemerintah. Dana-dana di luar pemerintah ini yang perlu disupport. Jadi misalkan APBN hanya 5%, kurang dari 5% atau 10% lah, itu dicarikan dari filantropi atau dari hibah dan lain sebagainya. Jadi pemerintahnya lebih jelas. Kalau selama ini kan tidak pernah jelas ya berapa dana filantropi yang harusnya dikumpulkan untuk menangani 1 tahun COVID misalnya. Ya. Oke Pak Fauzi, terima kasih. Tapi saya kembali ke definisi yang dibuat oleh Mbak Putu ya. Kalau itu charity kan sulit ya dimasukkan ke dalam perencanaan karena sifatnya sangat sporadis. Sementara tadi Mbak Putu menampilkan ada banyak sekali penyumbang tanda kutip ya. Nah, Mbak Putu apakah bisa dipetakan ya mana yang betul filantropi, mana yang charity? Ya, harusnya bisa Pak Andre, karena pertama kita harus perjelas dulu definisi masing-masing gitu ya. Jadi yang masuk filantropi itu yang mana, yang charity itu yang seperti apa. Nah, jadi dengan definisi ini kemudian kita bisa melihat berbagai macam gerakan yang ada tadi, secara garis besar, secara gampangannya itu kita bisa lihat bahwa mana yang terorganisir dan lebih bersifat jangka panjang, maka itu kita bisa kelompokkan sebagai filantropi. Sedangkan yang spontan, misalnya kemarin kan ada gerakan oksigen gitu ya, munculnya dari masyarakat karena kelangkaan tabung, oksigennya ada tapi tabungnya nggak ada, maka kemudian ada gerakan untuk meminjamkan tabung. Nah, ketika kemudian masalah oksigen ini teratasi, jumlah kasus menurun, sudah tidak ada lagi yang membutuhkan tabung untuk isolasi mandiri di rumah, maka gerakan ini hilang. Nah, itu mungkin kita bisa golongkan sebagai charity ya. Tapi kalau filantropi dia akan ada terus, dia mungkin masalah oksigen ini selesai gitu, tapi ada masalah lain yang juga bisa diatasi, maka kemudian gerakan filantropi ini kemudian akan terus mengorganisir bantuan untuk membantu berbagai hal-hal tadi yang belum teratasi tadi, seperti itu. Tapi Mbak Putu, mohon maaf, kalau itu sifatnya pemberian tabung gitu, apakah itu nggak masuk ke charity ya? Karena kan jangka pendek. Iya betul, itu charity tadi Pak Andri. Ya. Sementara Pak Fauzi kan maunya pemerintah itu men-state kami punya alokasi sekian persen dan kami sangat berharap dari filantropi sekian persen. Dan tentunya ini filantropi ya karena jangka panjang sifatnya. Nah, apakah ada ya yang mau seperti itu ya? Kontribusi masuk ke kantong pemerintah supaya nanti didistribusi lagi gitu. Mungkin pertanyaannya lebih pas ke Yayasan Tahia tadi Pak Andre. Ya. Jadi misalnya Yayasan Tahia mau nggak kita ya kan? Kita memicu ya. Lokasinya di NTT ya Pak, Kabupaten Sika itu, karena kepala daerahnya yang dokter juga ya. Jadi ini mungkin saya cerita yang dari Kabupaten Sika ya. Dulu kalau pas saya penelitian yang KIA itu Pak Andre, jadi semua donor ditempatkan di Bapeda, kemudian APBD hanya punya kebutuhan berapa persen, ya 75%. Nah, 25%-nya itu dipenuhi oleh dana-dana donor tadi. Tapi tetap programnya dari pemerintah, Pak. Jadi program pemerintah yang menggunakan dana-dana donor yang dikumpulkan oleh kabupaten. Jadi donor tidak buat program-program sendiri. Ya, terima kasih. Sudah ada contoh ya Pak Fauzi. Mungkin besok itu perlu diangkat juga supaya
kita bisa kembali ke definisi ya, mana charity, mana filantropi, dan mana yang bisa masuk ke jalur kantong pemerintah. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Tuti Aswani. Ya. Dengan adanya dana filantropi, apakah dana tersebut dapat dialihkan dengan atau menjadi pembuatan obat? Ya, sementara itu kan bahan obat di Indonesia cukup banyak, jadi kita tidak perlu mengimpor bahan baku. Nah, filantropi itu kan time, talent, and treasure. Ya, apakah dana ini bisa ya Mbak Putu dialihkan menjadi misalnya dana riset? Apakah Mbak Putu mengidentifikasi ada tambahan dana untuk riset dari kelompok-kelompok filantropi atau pemberi charity ini? Silakan Mbak Putu. Terima kasih Pak Andre. Kalau yang di Indonesia kami jarang ya mendapati ada gerakan filantropi yang kemudian mengalokasikan anggaran itu untuk riset gitu. Yang banyak itu kan dari filantropis global ya, dari yang mereka itu memang secara rutin sudah punya foundation, kemudian secara rutin mereka mengalokasikan sebagian dari pendapatannya yang memang sudah didedikasikan untuk kegiatan di foundation itu, dan kemudian foundation itu menyusun berbagai perencanaan untuk kemana dana ini akan disalurkan. Nah, salah satunya yang cukup besar itu adalah untuk riset-riset. Contohnya yang Bill dan Melinda Gates yang kita tahu sebagai salah satu filantropis terbesar dunia ya, dia kan banyak juga mengalokasikan anggaran untuk riset malaria, riset TB dan sebagainya. Dan sekarang ada riset vaksin untuk COVID, itu biasanya seperti itu Pak Andri. Tapi kalau di Indonesia kayaknya kok saya belum ketemu ya, atau mungkin saya belum tahu. Ya, mungkin seperti Yayasan Tahya yang banyak riset di bidang nyamuk ya. Ya, iya betul. Ya, cuma yang untuk COVID ini yang kita belum lihat ya, ada pendanaan. Ya, oke. Ini ada pertanyaan yang bagus juga dari Pak Muhammad Fadli. Dan ini ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Kodrat. Bagaimana filantropi bisa bermitra langsung dengan Vaskes? Nah, kalau Pak Fauzi tadi kan maunya lewat pemerintah, ini mau langsung. Ya, koneksinya nggak perlu diatur pemerintah, tapi langsung ke Vaskes. Ya, terutama untuk membantu pasien-pasien kurang mampu. Dan kalau nanti sudah masuk, misalnya itu yang mengaudit harusnya siapa, Pak Fauzi? Silakan Pak Fauzi. Masih di mute, Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi harusnya maaf adanya keras ya. Tapi ini sebenarnya yang akhirnya ke individual tadi Pak Andre ya. Jadi tidak terpusat ya, tidak termanajemen akhirnya. Jadi masalah-masalah kalau cuma satu Vaskes ini kan masih ada masalah yang lain. Artinya memang filantropi ini harus dipadukan dulu ya, di lembaga yang memang misalkan pusat kemudian ke cabang-cabangnya. Artinya memang seperti BPJS ini kan mereka menyatukannya di BPJS untuk menangani pasien-pasien yang menunggak. Misalkan Pak Gufron tadi sudah menghimpun bagaimana channel-channel pembayaran tadi. Cuman e-commerce ini kan masih satu ya. Nah, misalkan yang GoPay tadi di filantropi ke ke BPJS Kesehatan misalkan 1 tahun 1 M misalkan. Nah ini kan untuk jelas BPJS akan memanfaatkan untuk pasien-pasien yang memang menunggak di seluruh daerah, bukan hanya satu daerah. Nah kalau yang digolongkan satu Vaskes ini ya seperti charity tadi, tidak jangka panjang ya. Dan seperti personal gitu ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Fauzi. Dan nanti Mbak Putu kan tadi mengusulkan supaya ada satu organisasi gitu ya, unit yang mengatur. Nah ini nanti termasuk auditnya seperti apa gitu ya. Kalau sekarang kan proses audit juga sulit dilakukan karena bantuan itu sporadis dan tidak masuk dalam kerangka pembiayaan yang manapun ya, karena langsung ke masyarakat atau bahkan ada yang langsung ke Vaskes. Baik, ini ada pertanyaan dari Dr. Fitri Andi. Kalau COVID-nya sudah selesai, ya, ini bagaimana peran filantropi untuk masyarakat yang kurang mampu? Nah, menurut prediksi Mbak Putu gimana nih? Nanti setelah pandemi ini selesai, kegiatan normal kembali, penganggaran juga normal kembali, tapi kan basic issues ya, masyarakat kurang mampu itu kan masih ada terus. Apakah mereka juga masih akan
tertarik untuk mendanai. Kira-kira bagaimana Mbak Putu? Iya, terima kasih Pak Andre dan Dr. Fitri. Saya rasa sesuai dengan misi dari lembaga filantropis itu masing-masing ya. Mereka kan misinya apa dulu gitu kan. Mereka itu didirikan, foundation itu atau yayasan itu didirikan untuk apa. Lalu kemudian selama misinya itu masih relevan untuk dilaksanakan, ya mereka akan bergerak terus gitu. Saya kira masalah di masyarakat bukan hanya COVID ya, tadi kemiskinan, kemudian juga penyakit-penyakit yang lain juga masih banyak yang harus diatasi. Masalah pendidikan, biasanya area-area itu yang menjadi ketertarikan dari para filantropis ini untuk dibantu. Jadi saya rasa gerakan itu tetap ada, dan justru menurut saya yang penting itu adalah rumah sakit juga harus belajar dari situasi ini, bahwa di satu titik ketika bantuan pemerintah itu belum sampai, sedangkan masalah di hadapan kita itu sungguh sangat besar gitu ya, yang harus segera ditangani, artinya jumlah pasien demikian banyaknya, APD tidak ada dan sebagainya, rumah sakit itu harus punya koneksi, network, dan juga menyimpan nomor-nomor kontak dari berbagai filantropis itu, supaya sewaktu-waktu itu bisa tahu menghubungi siapa gitu ketika membutuhkan bantuan. Ini sambil menunggu yang bantuan yang terorganisir tadi tiba gitu ya, karena bagaimanapun juga itu kan pasti butuh waktu. Mereka harus assessment dulu, bantuan ini akan dikirim kemana, lalu butuh proses untuk tiba di tempat kita. Nah, sebelum itu terjadi, kita harus punya semacam emergency preparedness gitu ya, terkait dengan logistik medis misalnya, di mana kita bisa mendapatkan bantuan logistik ini dalam waktu yang singkat dan dalam jumlah yang kita perlukan. Seperti itu Pak Andri. Jadi kita harus punya juga semacam unit yang bisa mengurusi hal tersebut. Ya Mbak Putu, tapi bukankah itu kemarin yang terjadi ketika kelangkaan oksigen merebak, semua rumah sakit menelpon sendiri-sendiri entah kemana, ya, akhirnya yang punya oksigen juga bingung ini mau dikasihkan kemana gitu ya, karena nggak ada koordinasi. Ya, nah, saya kira tadi ya usulannya Mbak Putu bahwa ada satu unit itu penting sekali, dan kalau memang rumah sakit ingin membuat jalur khusus dengan para filantropia ini, ya ini harus di-maintain tiap hari, bukan hanya pada saat perlu ya kontaknya gitu ya. Tapi memang ada hubungan yang heart to heart, sehingga ketika ada keperluan, ini grup-grup di sana sudah tahu, dan mereka juga sudah punya target. Ya, terakhir sebelum saya tutup sesi 2A ini, ke Pak Fauzi, untuk tadi transfer daerah yang negatif itu maksudnya gimana ya Pak? Maksudnya sebenarnya keterlambatan ya. Jadi padahal kebutuhannya itu besar ya Pak untuk daerah-daerah tadi. Cuman memang karena pemerintah pusat juga pendanaannya kan sumbernya juga terbatas ya Pak. Dari pemasukan pajak, padahal pajak juga berambat. Akhirnya hutang pun tidak langsung dikasih, ini melalui proses-proses juga. Ini juga seperti dana PUK ini juga dana transfer juga terlambat untuk realisasi. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa sebenarnya perlu kerjasama dengan lembaga-lembaga tadi yang filantropi tadi untuk memenuhi memang daerah-daerah yang tidak mampu, ini sudah disetor duluan karena kan tidak melalui mekanisme pemerintah yang harus berdebat dulu kan untuk tarik-tarian dana. Ini tuh Pak. Oke Pak Fauzi. Ya, jadi itu kan ada time lag ya. Saat ini dibutuhkan tapi belum ditransfer gitu ya. Nah, apakah nanti mungkin juga ada filantropi yang akan meminjamkan uang ya Pak? Masuk dulu sampai nanti ditransfer, ini dikembalikan oleh Vaskes misalnya. Memungkinkan nggak ya model seperti itu? Ini saya cuma berpikir aja. Karena filantropi kan ada juga yang dia akan menyerahkan semuanya, atau kalau mau dipinjam juga boleh. Ya, ini karena saya lihat ada banyak sekali kegiatan dari fintech ya, financial technology yang sudah seperti ini. Dia bisa mengisi gap-gap kebutuhan pendanaan, ya, jangka pendek, jangka menengah. Nah, apakah nanti juga akan model seperti itu ya? Kalau misalnya dari pemerintah ini masih terus custom seperti ini terus terjadi gitu. Ya, kalau tadi foundation-nya sudah terbentuk dan memang bekerja sama dengan pemerintah, saya kira bisa Pak Andri. Yang penting regulasinya tadi jelas ya, karena perlindungannya kan payung hukumnya itu sudah ada. Jadi masyarakat yang mendonasikan ke foundation tadi tidak ragu-ragu gitu Pak Andri. Jadi
Kalau selama ini kan masyarakat ragu-ragu ya, kira-kira uang yang misal 100.000 atau 1 juta tadi benar-benar digelontorkan nggak ke mana, ke berbagai pihak yang memang membutuhkan. Karena memang payung hukum tadi menjadi landasan bagaimana filantropi ini bisa bergerak lebih bebas. Jadi kalau selama ini kan dikendalikan oleh beberapa lembaga yang memang sudah tenar, tapi belum tentu itu masuk ke pelosok-pelosok yang dibuat unit-unit tadi seperti Mbak itu inginkan ya. Kalau di Papua sana di mana Puncak Jaya itu ada enggak? Jangan-jangan enggak ada, sama aja Pak. Yang kita butuhkan pertama memang regulasi, pemerintah juga legowo, artinya membagi perannya ke filantropi tadi untuk bertindak jika ada emergensi. Nah, pemerintah juga dibantu dengan adanya filantropi. Ini itu Pak Andri. Ya. Oke, terima kasih Pak Fauzi dan Mbak Putu. Jadi kalau saya boleh simpulkan, mix ya. Mbak Putu mengingatkan bahwa ada 2 definisi, filantropi dan charity. Sementara di lapangan dari sisi pemerintah, pendanaan ini juga semakin menjadi tantangan, ya, bukan hanya dari sisi sumber pendapatan, tapi juga mekanisme transfernya. Ya, itu masih ada delay. Sementara Mbak Putu menyampaikan di sisi provider ini kebutuhannya terus meningkat karena kasusnya yang melonjak, terjadi komplikasi, dan juga masalah-masalah klasik sebelum pandemi harus ditangani. Nah, sementara itu koneksi antara filantropi dengan pemerintah nampaknya masih belum clear. Koneksi antara filantropi dengan Vaskes ini bentuknya masih juga belum clear, karena yang banyak setelah disampaikan Mbak Putu tadi adalah charity, ya, yang sifatnya itu jangka pendek dan sporadis menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi saat ini. Ya, sementara untuk yang jangka panjang belum kelihatan solusinya. Nah, oleh karena itu Mbak Putu mengusulkan ada unit ya, yang mengorganisir ini semua, mengingat animo dari masyarakat itu tumbuh sangat besar. Tadi kita lihat ada banyak sekali simbol-simbol, nah, dan Pak Fauzi menambahkan kalau ini ada organisasinya berarti harus ada regulasinya dulu, ya, dengan tujuan supaya koneksi antara para dermawan ini dengan yang membutuhkan, baik itu yang lewat pemerintah maupun yang langsung ke sana, itu bisa tetap transparan dan accountable sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Ya, ini saya simpulkan dari diskusi kita di sesi 2A. Dan terima kasih Mbak Putu dan Mas Fauzi.